Jadi ini 4 tip nulis dari buku yang paling ngaruh untuk tulisanku. Buku 101 Dosa Penulis Pemula karya Isa Alamsyah. Bagus, mengupas intisari workshopnya. Dan dosa ke-15 ini aku biasanya sering terjebak judul tidak menarik sebelumnya saat aku masih pemula banget. Dan ini berbahaya ya, karena judul adalah pintu masuk seorang pembaca ke tulisan kita. Nah, contoh judul jelek ya yang ini sepantasnya puitisasi. Ini memang judul cerpen-cerpen aku, Dia Bakal Meninggal dan Nekat Kawin Lari. Nah, aku tulis contoh judul bagusnya dari berbasis judul-judul ini. Kita bikin simple aja, sepantasnya puitisasi. Jadi puisiku ya, simple dan menarik, romantis. Sedangkan Dia Bakal Meninggal itu membeberkan isi cerita. Aku bikin berbeda lagi, lebih ada ambiguitasnya, biar ada sisi menarik tapi tidak membeberkan isi cerita, tidak memberitahu apa yang akan terjadi, yaitu aku bikin judulnya Ikhlaskan Dia. Jadi ini ada melankolisnya yang bakal membuat pembaca mau baca, dan Nekat Kawin Lari aku bikin berbeda lagi karena itu kan terlalu belak-belakan, akhirnya jadi Dia Selamanya. Ini bagus karena bakal membuat pembaca mau baca tapi bertanya-tanya dan penasaran. Lalu dosa ke-34, konflik tidak fokus dan tidak selektif. Ini aku sering banget, mungkin paling sering aku lakukan sebelum tulisanku dirombak. Konflik tidak fokus dan tidak selektif. Konflik aku dulu ngalor ngidul, melantur. Nah, contoh cerita dan konflik jelas. Di sini premisnya aku buat tokoh Ana, seorang tokoh perempuan yang dia kasihan sama sekumpulan anak-anak jalanan dan akhirnya berniat menolong. Jadi pemaparannya seperti ini ya. Anak tak habis pikir, anak-anak jalanan ini kan itu bisa hidup. Jadi ya, kalau apa yang membuat suatu teks narasi sastra itu memiliki konflik jelas, karena itu sepertinya sesuatu yang sangat abstrak ya. Yang membuatnya konfliknya jelas adalah ada koherensi, ada kaitan antara pemikiran si tokoh dengan tindakan yang akan diambilnya. Jadi dia tidak berpikir karena random aja gitu. Beda sama manusia yang memang suka berpikir random, tapi kalau cerita harus suatu pikiran itu ada tujuan untuk aksinya. Jadi ini kan, ia merogoh saku hanya uang 20.000, niatnya memberikan pada mereka. Jadi anak ini akhirnya memberikan uang kepada anak-anak jalanan tersebut agar paling tidak bisa beli jajan yang layak. Jadi kan jelas ya. Bukannya mengais tong sampah. Jadi ada koherensi antara tindakan Ana dan pemikirannya sebelumnya, ada tujuan jadinya ya. Nah, contoh konflik tidak jelas ini aku bakal bikin juga tetap berbasis dengan premis tokoh si Ana ini. Cuman ubah sedikit aja di bagian bawahnya. Jadi kalau di sini Ana berpikir dia kasihan sama anak-anak jalanan tersebut, tetapi tindakannya tidak sejalan dengan pemikirannya. Ini konflik tidak jelas. Jadi Ana ia memandangi salah satu dari mereka. Ini fatal banget ya, karena sebuah cerita jadi membingungkan pembaca. Jadi ini mau kemana arah ceritanya kan, dia ingin pembaca ingin punya tujuan, punya makna dari cerita ini kan. Ia memandangi salah satu dari mereka yang berambut coklat. Itu udah nggak nyambung ya, sepertinya berkutu. Jadi detail tapi tidak nyambung dengan pemikiran atasnya. Jadi tidak ada tindakan. Nah, dosa ke-53, narasi atau deskripsi tidak konsisten. Jadi aku ini sering banget dulu aku melakukan sebelum ku rombak habis-habisan tulisanku agar lebih baik.
Tidak konsisten maksudnya apa? Ini contoh narasi tidak konsisten aku buat ya. Misalnya ada ketidaksinkronan antara penggunaan bahasa baku dan non baku dicampur. Kalau mau memang bahasanya meremaja dari awal, harus terus konsisten bahasanya meremaja gitu. Misalnya gue suka dia, tapi aku merasa ragu. Ini salah banget karena dia udah bilang gue tapi langsung tiba-tiba pakai aku, dan ini orang yang sama, jadi tokoh yang sama. Itu nggak bagus. Kecuali dia mau bikin tokohnya beda, yang ini pakai gue, ini pakai aku, itu boleh. Tapi kalau misalnya dalam satu tokoh dia pakai gue lalu pakai aku, baku dan non baku, nggak boleh ya. Jadi tapi aku merasa ragu soalnya gue garing dan dia penuh wibawa elitis ya, nanti aku bikin itu. Jadi nggak boleh baku dan non baku dalam satu karakter, harus konsisten. Itu maksudnya narasi tidak konsisten. Sedangkan aku bikin contoh narasi konsistennya masih berbasis cerita yang tadi, yang premis yang tadi, cuman lebih ku flash out. Jadi aku ragu. Jadi harus ya ini, kalau misalnya sudah memakai untuk satu karakter itu pakai aku, harus konsisten pakai aku dalam semua halaman-halamannya sampai halaman terakhir. Ini aku ragu apa dia suka aku atau tidak. Kukira kami punya hubungan, jadi ini lebih ke tone bahasa baku ya, masih ke dalam bahasa baku meskipun gak baku-baku amat, masih universal, tidak menggunakan kata sulit tapi tetap baku. Jadi dia terus baku, apa aku terlalu berharap. Jadi begini ya, ini contoh narasi konsisten, tidak lain ke lain. Nah, ini dosa ke-54, mengabaikan teknik show don't tell. Di komunitas nasihat untuk menulis fiksi, ini paling sering disebut show don't tell. Tapi apakah makna show don't tell itu? Sebenarnya simpel aja sih. Show don't tell itu maksudnya menjelaskan lebih ke suasana, kondisi, situasi, dan gak menjelaskan secara gamblang apa adanya yang bakal membosankan bagi pembaca. Misalnya kalau ini aku membuat premisnya si tokoh utama suka sama seseorang, jadi aku gak menggunakan kata suka secara langsung karena itu bakal bosen ya. Jadi aku bikin aku mengikutinya saat mencium aroma mawar menguar dari pakaiannya. Jadi ini kita bisa merasakan kalau si tokoh aku ini kagum sama orang ini ya, tokoh yang lain ya. Langkahnya tegas, ya benar-benar diperhatikannya. Tapi aku tidak menggunakan kata aku suka secara langsung. Show don't tell itu seperti itu. Sorot matanya misterius, yang tak bosan-bosannya aku pelajari. Jadi dia sangat memperhatikan tokoh yang lain ini. Kita gak perlu ada penyebutan kata suka, cinta, atau apa. Kita sudah langsung tahu dari suasana dan situasi yang dialaminya. Ini adalah show don't tell. Tapi aku bakal memberi contoh tell juga, karena tell itu boleh kita lakukan sesekali, kadang-kadang, biar mempercepat narasi. Misalnya dari satu adegan ke adegan lain agar cepat transisinya, kita kasih tell boleh. Tapi gak boleh sering ya, biar gak membosankan. Ini aku suka dia, kan tetap premis cerita yang tadi, teks yang tadi, premisnya sama, tapi langsung aja dia wangi parfum mahal. Jadi gak ada keindahannya ya. Kalau itu kan tadi dia mengeluarkan aroma mawar dari pakaiannya, ini dia wangi parfum mahal, jadi gak ada indahnya gitu. Kakinya jenjang, langkahnya tegas, itu jadi kakinya jenjang, jadi apa adanya aja. Matanya bagus, mirip model. Oke, jadi sekian dulu. Semoga kalian bisa membuat buku seperti aku, menyelesaikan satu buku. Dan terima kasih udah nonton ya. Subscribe dong.